Masa pandemi gelombang ketiga datang tanpa permisi. Kita semua dibuat kerepotan. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan ketat, tapi Dokter Planner kali ini tidak sedang membahas tentang Omikron. Mari kita santai sejenak untuk menikmati secangkir kopi. Siapa sih yang tidak suka kopi? Baik tua, muda, laki-laki, perempuan, semua menikmati kopi. Dan sekarang kopi sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle. Luar biasa memang pengaruh efek kopi di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Dan ternyata kopi banyak manfaatnya untuk kesehatan. Salah satunya untuk merelaksasi ketegangan. Nah, masalah ketegangan pasti berhubungan dengan syaraf. Nah, Sobat Vidivisi, narasumber kali ini adalah dokter cantik, Dokter Lilir, spesialis saraf, akan membahas soal masalah kopi dihubungkan dengan ilmu penyakit saraf. Oke, bagi Anda kopi lover, wajib menyaksikan episode kali. Plus-plusnya ini nih. Yang bahaya itu adalah gulanya, krimnya. Creamernya. Nah, itu yang bisa bikin masalah dari diabetes, penyakit jantung. Itu sebenarnya dari itunya, bukan dari kopinya sendiri. Iya. Oke Sobat Vidivisi, saya sudah bersama Dokter Lilir, spesialis neurologi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Gimana kabarnya dokter? Selalu on fire. Dokter juga kan ya? Sip. Oke dokter, kita tidak membahas on fire nih. Kita akan membahas lifestyle atau yang sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia saya rasa. Yaitu minum secangkir kopi. Penyuka kopi kah dok? Ya, saya suka banget tuh minum kopi. Ya, karena kopi baik tua, muda, ataupun umur berapapun sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle. Kurang lengkap satu hari kalau tanpa minum kopi. Bener banget. Nah, kira-kira kenapa sih dokter kopi ini menjadi suatu daya tarik baik kita mau senang minum kopi, ada stres dikit minum kopi, mau suka dan duka ada kopi gitu. Jadi kenapa dokter? Setiap saat ada kopi nih. Gitu ya. Gimana dokter? Jadi gini dokter Ekles, di kopi itu ada zat yang namanya kafein. Ya, sebenarnya kafein itu nggak cuma di kopi sih. Jadi tapi emang yang paling terkenal. Paling terkenal di kopi ya. Jadi bisa di teh tuh ada, di coklat, gitu, di minuman soda. Minuman soda juga ya? Terus minuman energi itu banyak banget sih. Jadi ada kafein ini ya, kafein ini. Dan apa ya? Kadang-kadang kan orang tidak lengkap kalau tanpa minum kopi. Memang ada efek ketagihan atau gimana dokter? Ya, jadi tadi kan kita bilang tentang si kafein itu ya. Jadi kafein itu adalah merupakan suatu zat stimulan dari otak dan sistem saraf. Nah, maksudnya stimulan itu dia meningkatkan daya kerjanya gitu. Dalam jumlah yang tepat itu si kafein ini bisa meningkatkan semangat, rasa jadi refresh gitu, jadi meningkatkan fokus juga. Nah, relatif dengan tadi, kopi kan kadang-kadang apa sih hubungan kopi sehingga nggak tegang atau merelaksasikan ketegangan? Kadang-kadang ya dipikir-pikir secara mungkin logika orang awam nggak ada hubungan, tapi ternyata ada hubungan ya secara. Iya, itu tadi jadi dia merupakan zat stimulan di otak dan sistem saraf kita dengan jumlah yang tepat. Dengan jumlah yang tepat. Nah, ini kalau jumlah berlebih gimana dokter? Oke. Jadi kalau jumlah si kafein ini berlebih, dia tentu akan overstimulasi. Jadi bisa menyebabkan ketegangan gitu ya, ketegangan saraf. Jadi kita akan merasakan pertama bisa berdebar. Jantung berdebar gitu ya. Bisa nervous, bisa dizzy, kayak kepalanya melayang, nyeri kepala gitu. Nah, selain itu bisa sampai yang kita tahu insomnia ya, jadi nggak bisa tidur, gangguan tidur. Iya gitu. benar-benar. Itu kadang-kadang orang kalau minum kopi kan agak takikardi ya, agak berdebar-debar tadi. Ya. Nah, kira-kira dosis yang dianjurkan mungkin dalam segi saraf, keilmuan saraf berapa dok? Berapa gelas sehari? Ya, jadi untuk dosisnya, jadi konsumsi kopi yang aman itu ada penelitiannya tuh Dokter Ekles. Jadi di tahun 2021 itu di Kongres di Europe itu ada penelitian yang mengatakan bahwa orang yang minum setengah sampai 3 cup kopi sehari. Setengah sampai 3 cup kopi sehari itu akan mempunyai resiko stroke yang lebih rendah 21% dibandingin orang yang tidak minum kopi. Dalam arti bagus dong? Iya, menurunkan resiko. Ya? Lalu juga sebanyak 17% menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung. Wow, nah ini good news nih bagi para pencinta kopi nih. Benar, itu good news buat saya juga. Pencinta kopi ya. Apalagi dokter? Nah, selain itu juga
ternyata orang-orang peminum kopi itu struktur dan fungsi jantungnya lebih bagus. Oh ya? Iya. Oke. Nah ini baiknya dok. Kalau berlebih gimana dok? Ya oke. Tadi yang berlebih yang tadi itu. Jadi kalau minum kopi berlebih dia akan overstimulasi. Overstimulasi dan sebagainya. Ya. Jadi kan ada kayak namanya semacam adiksi ya. Jadi toleransi. Jadi kopi itu bisa kalau kita misalnya minum sekarang minum segelas kopi sehari kita bisa misalnya tadi refresh atau semangat sepanjang hari misalnya gitu. Nanti seiring berjalannya waktu akan itu harus nambah, kan? nambah terus 2 sampai lebih gitu. Nah kalau lebih dari yang tadi dianjurkan yaitu setengah sampai 3 cup itu sekitar 300 mg kafein. Nah itu tadi jadi bisa tadi yang nervous, takikardi, bisa tadi palpitasi ya kan, semua segala macam bisa. Segala macam. Nah, kalau kopi kan itu saya lihat ada berbagai jenis ya, berbagai jenis dan kepekatannya. Ada kan yang pahit banget kopi tunggal, ada yang dicampur dengan ya yang beredar sekarang di coffee shop kan mungkin sudah dicampur ya, dicampur dengan susu dan sebagainya. Nah itu gimana dok? Kalau kita dianjurkan minum kopi pure yang pekat itu? Yang pahit banget itu atau gimana? Gini dokter. Untuk efeknya yang disarap dokter. Sebenarnya sih yang jelas tadi yang paling penting itu adalah miligram si kafeinnya itu loh, berapa. Oke, yang penting paling itu ya. Berapa dokter sekali lagi mungkin? Tadi kan rekomendasinya adalah setengah sampai 3 cup per hari. Which itu paling banyak 300 mg. 300 mg, oke. Oke, jadi mau pahit, mau ini sama aja ya, biar pahit minum satu kali. Di penelitian itu yang diteliti jenisnya 55% kopi instan malah. Kopi instan? Iya. Jadi ada kopi instan, ada kopi ground, ada kopi biji kopi gitu. Terus ada yang decaf, ada juga gitu meskipun sedikit. Jadi di penelitian yang tadi yang saya bilang itu yang tahun 2021. Jadi emang kopi itu sebenarnya memang jadi banyak manfaatnya. Gitu, apapun jenis kopinya. Iya, asal tidak berlebih. Asal tidak berlebih. Iya. Nah ini ada fakta mitos yang beredar di masyarakat dokter tentang kopi. Nah yang pertama, katanya kopi bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah naik. Nah fakta atau mitos dokter? Oke, jadi itu termasuk mitos ya. Jadi sebenarnya sih efeknya nggak sama sih setiap orang. Setiap orang, tapi rata-rata. Jadi gini sih, memang menyebabkan naik tekanan darah bisa naik, tapi cuman sedikit dan temporary. Gitu, efeknya bisa hilang. Cuman memang ada beberapa orang yang lebih sensitif dibandingkan orang pada umumnya. Jadi fakta, tapi berarti konsumsi kopi dengan bijak juga ya? Betul. Jadi kalau misalnya memang kita punya darah tinggi hipertensi gitu, ya memang minum kopi ya kita juga tetap harus rajin cek gitu kan. Tapi nggak semuanya terus minum kopi terus langsung darah tinggi gitu. Iya, jadi bagi Anda yang mungkin yang menderita hipertensi tetap terkontrol hipertensinya kalaupun minum kopi dengan bijak. Nah, ya jangan satu hari satu ini ya. Satu galon. Satu galon. Oke dokter, yang kedua fakta mitos yang kedua. Ini bagi anak-anak, bagi ibu-ibu nih sering khawatir. Jangan minum, anak lu nanti jadi hiperaktif kalau minum kopi. Nah itu fakta atau mitos dokter? Benar, itu fakta. Jadi kelebihan konsumsi kafein itu bisa mengakibatkan hiperaktif pada anak-anak. Tapi di anak-anak bisakah minum kopi atau gimana? Bisa, asal jadi gini, tadi kan kopi itu kafein ya, maksudnya kafein. Sebenarnya anak-anak tuh banyak loh minum kafein dari soda, ya kan? Banyak tuh minuman soda, minum teh, itu juga salah satu ada kafein di dalamnya. Ada kafeinnya, jadi bukan dari kopi aja gitu. Boleh nggak sih? Boleh aja. Tapi ya itu jangan berlebihan. Gitu. Bisa, tapi jangan berlebihan. Oke, jadi bagi para orang tua yang coffee lover juga jangan khawatir ya, tapi memang harus dengan bijak. Oke, nah ini kan di waktu-waktu apalagi sekarang musim penghujan, paling enak tuh minum kopi atau musim dingin. Tapi ada waktu yang tepat nggak sih dok untuk minum kopi ini? Oke, jadi waktu yang tepat untuk minum kopi itu adalah sekitar 30 menit sampai 60 menit sebelum berolahraga. Karena itu bisa meningkatkan energi dan performa olahraga. Benar. Pembakaran ya? Benar. Karena takikardi, karena jantung juga berdebar tadi ya. Nah, yang kedua itu waktu sekitar jam 9.30 sampai 10.30 pagi. Itu karena kadar hormon kortisol tuh lagi rendah tuh. Jadi dia dibantu sama si kafein ini. Nah, untuk makanya menaikkan kan suka, mood, menaikkan semua ya. Coffee time, break time gitu kan. Coffee break. Benar. Coffee break ternyata ada alasannya ya. Di jam 10 berarti sama jam 4, jam 5 ya? Supaya nggak ngantuk mungkin ya kalau coffee break jam 4, jam 5. Nah, untuk yang ini juga Dokter Ekles, jangan ada
orang-orang tertentu yang sensitif terhadap kopi. Jadi dia bisa bikin nggak tidur. Jadi lebih susah tidur ya. 4 jam sebelum tidur kali ya? 6 jam. 6 jam ya? Jadi disarankan bagi orang-orang yang sensitif dengan kafein, itu 6 jam sebelum tidur tuh udah maksimal terakhir kali minum kopi. Oke, nah bagi para coffee lover ini menyimak baik nih dokter, karena terakhir nih, gimana sih dokter kita bisa minum kopi, tetap sehat, tetap menikmati minum kopi, tapi tetap sehat? Oke, nah jadi yang paling harus diperhatikan adalah jumlah dari kafein yang masuk itu, ya kan? Jadi rekomendasinya tadi adalah kopi setengah sampai 3 cup sehari dengan jumlah kafein sekitar 300 mg. Baik. Gitu. Dan tentang toppingnya nih, nah, jadi yang bahaya, ini nih. Yang bahaya itu adalah gulanya, krimnya. Creamernya. Nah itu yang bisa bikin masalah dari diabetes, pakai penyakit jantung, itu sebenarnya dari itunya, bukan dari kopinya sendiri. Iya. Kalau masalah mengenai waktunya, tadi yang paling baik ya saat kadar kortisol rendah berarti sekitar jam 9.30 sampai jam 10.30. Lalu juga 30 sampai 60 menit sebelum berolahraga. Oke, dan 6 jam gitu. sebelum 6 jam tidur. sebelum waktu tidur. Jadi pada intinya bagi coffee lover sebenarnya aman-aman aja, tapi konsumsi dengan bijak. Ya, setuju dokter ya? Jangan takut minum kopi. Sekarang saatnya coffee break deh. Ya, Mas, kopi 2. Nah, apalagi di luar dokter lagi cuaca dingin ya. Cocok banget. Saatnya kita minum kopi. Oke, baik Dokter Lili, terima kasih banyak. Informasinya sangat luar biasa. Karena udah kopi nih, jadi sampai kebelet nih. Oke, pemirsa, semoga bermanfaat bagi Anda coffee lover. Jangan takut juga minum kopi, karena ternyata banyak juga manfaatnya untuk kesehatan. Ya, asalkan dosisnya, konsumsinya sesuai dengan rekomendasinya. Benar, minum kopi dengan bijak. Ya. Betul. Oke pemirsa, sekian dulu kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau mau cari informasi yang benar, hanya di Dokterpreneur with Dr. Ekles. Oke dokter, saatnya minum kopi. Mari dokter. Iya.